Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita semua patut mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan untuk kita dapat beribadah bersama-sama memperingati akan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan kebangkitannya, kita sudah dibebaskan dari segala kuasa yang tidak baik. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berikan hatimu, berikan penyembahanmu, berikan hati yang kudusmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia yang sudah bangkit, Dia yang sudah mati dan bangkit untuk kita semua. Haleluya Yesus. Haleluya. Bapa di surga, amin, amin, terpuji namamu Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyatai sepanjang hidup. Kehidupanku, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan.
pelan-pelan Tuhan. Mari kita berdiri. Haleluya Yesus. Segalanya lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya Yesus. Glory. Terpuji namamu Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat karya salib-Mu, bahkan kebangkitan-Mu yang pagi hari ini Tuhan. Boleh kami rayakan bersama-sama Tuhan. Benar, kami rindu lebih dalam lagi Tuhan menyembah-Mu. Kami lebih lagi dan lebih lagi ingin memberikan ya Tuhan persembahan lewat hati kami yang paling dalam. Haleluya Yesus. Mari jemaat katakan sama-sama. Ku tinggikan Engkau Tuhan. Jemaat saja katakan kepada Tuhan. Benar, itulah Tuhan. Itu Tuhan yang Kau rindukan dalam hidup kami Tuhan. Amin. Amin Yesus. Amin Tuhan. Dalam roh dan kebenaran ku tinggikan. Haleluya. Benar Yesus. Amin Yesus. Segalanya lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi
hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami boleh memuji, mempermuliakan nama-Mu bersama-sama. Terus ya Bapa, hadirlah selalu di tengah-tengah kami, dalam ibadah kami sampai dengan berakhirnya Tuhan. Kami yakin, kami percaya ya Tuhan, dengan hati yang penuh sukacita, dengan hati yang penuh ketulusan Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, memberikan ya Tuhan, mengadakan ibadah yang sungguh-sungguh dari ya Tuhan, oh haleluya Yesus, sudut pandang-Mu, yaitu kami ingin mempersembahkan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Allah kita sudah bangkit. Siapa yang percaya di tempat ini? Haleluya. Kita semua percaya bahwa Tuhan kita bangkit untuk menyelamatkan hidup Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Mari kita nyanyikan pujian. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sekali lagi katakan, Allah bangkit, bersoraklah, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya.
Allah kita Allah yang dahsyat. Allah kita adalah ya Allah yang luar biasa ya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tetap mari kita berikan pujian sukacita untuk ya Tuhan kebangkitan Tuhan. Dia bangkit, dia mati dan bangkit bagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara, kita sudah mengatakan kepada Tuhan, Dia sangat baik dan teramat baik dalam hidup Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami hanya memandang Engkau saja Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Amin.
ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar Maha Agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satupun yang luput Tuhan. Tiada satupun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagimu segala pujian kami. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, sekorban bagimu. Maka jiwaku, amin, Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. katakan kepada Tuhan, sujud di depan tahta-Mu. Haleluya Yesus. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Amin Yesus. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satupun yang luput
bagi kami Tuhan. Karya-Mu yang begitu agung, Kau berikan hanya untuk kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Anugerah yang sudah Kau berikan kepada kami, biarlah kami selalu jaga dalam hidup kami Tuhan. Kami terus mencintai Engkau lebih dalam dan lebih dalam lagi Tuhan. Bawa kami Tuhan, untuk kami dapat ya Tuhan menerima pemulihan daripada-Mu, sehingga keselamatan itu tidak sia-sia bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus buat kehadiran-Mu pagi hari ini bersama-sama di tempat ini Tuhan. Saatnya Tuhan, kami akan diisi oleh kebenaran firman-Mu. Kami katakan sama-sama Tuhan di tempat ini, kami haus dan lapar akan firman-Mu Tuhan. Kami rindu terus dikuatkan supaya iman kami tetap teguh, supaya iman kami tetap kuat Tuhan, untuk kami dapat menjadi saksi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Sampaikan apa yang akan Kau sampaikan melalui hamba-Mu Tuhan. Begitu pula dengan kami semua sidang jemaat-Mu. Urapi kami Tuhan. Biarkan Tuhan hati, pikiran kami saat firman-Mu dibentangkan hanya tertuju saja kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Ada sukacita pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kemarin Jumat kita sudah sama-sama merayakan atau memperingati hari wafatnya Yesus Kristus Tuhan kita. Sebuah momen di mana terlihat menyakitkan di awal. Karena Yesus Juru Selamat itu harus mengalami kematian. Tetapi sesuatu yang baik, a good Friday, sesuatu yang baik tidak harus berawal dengan sesuatu yang baik. Hal yang baik tidak harus diawali dengan sesuatu yang baik. Kita tahu sama-sama Good Friday diawali dengan hal yang sepertinya kurang baik, yaitu Yesus harus kalah. Tetapi kita tahu dan percaya hari ini kita memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus, di mana Dia sudah menang, mengalahkan maut, Dia bangkit, sudah membayar lunas semua dosa-dosa saya dan Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, beri sorak-sorai kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Saya mau katakan, hari ini kita memperingati hari kebangkitan, hari kemenangan, dan hanya orang-orang percaya saja yang layak untuk merayakan kemenangan itu. Saya mau katakan, hanya orang-orang percaya saja yang layak untuk merayakan atau menikmati kemenangan itu. Sehingga saya katakan, tema kita hari ini adalah The Believers, orang-orang percaya. Orang-orang percaya. Hanya orang-orang percaya saja yang layak, yang boleh merayakan kemenangan itu. Tidak ada orang-orang yang setengah percaya atau orang-orang yang tidak percaya atau orang-orang yang ragu-ragu boleh ikut merayakan kemenangan ini. Saya sangat beberapa hari ini agak marah gitu ya. Karena di media sosial muncul konten yang cukup mengganggu khususnya bagi kita orang-orang Kristen. Ada seorang influencer rohani atau ya menurut dia pengkhotbah gitu ya. Ciri-cirinya badannya bertato, dulu ciri khasnya gondrong, sekarang sudah dipotong. Huruf depannya B, namanya Brian. Ya udah tahu ya. Supaya ciri-cirinya lengkap gitu ya. Saya agak marah karena dia menyebutkan bahwa dia nggak percaya, dia ragu bahwa dia bisa menyembah Tuhan
yang begitu tega membiarkan orang-orang yang baik sekali, orang yang di dunia itu baik sekali, tetapi tidak percaya Yesus, dan orang itu gak masuk surga hanya karena gak percaya Yesus, hanya gak mau menyebut Yesus itu Tuhan. Dan dia masih berpendapat Tuhannya itu akan membuat orang-orang yang baik ini bisa masuk surga. Dan dia mengaku dari seorang aliran Kristen progresif. Bapak Ibu bisa cari, ada rame di YouTube, ada rame di TikTok seperti itu. Jadi dia menyatakan bahwa orang-orang yang baik, dia akan tetap masuk surga sekalipun tidak percaya dengan Yesus. Ini sangat mengkhianati apa yang Yesus kerjakan 2000 tahun lalu di atas kayu salib. Tidak ada satupun manusia yang bisa membayar keselamatan dengan perbuatan baik. Nggak ada. Tidak ada satupun manusia yang bisa membayar keselamatan dengan perbuatan baik, Bapak Ibu Saudara. Tetapi saat dia menyatakan orang yang berbuat baik ini, walaupun nggak percaya Yesus, bisa masuk surga. Kita sedang bukan bicara intoleran atau toleran agama, tetapi kita bicara keyakinan kita bahwa orang-orang seperti ini yang menurut Pendeta Brian bisa masuk surga, berarti bertentangan dengan apa karya keselamatan yang Yesus sudah kerjakan. Hanya the believers, hanya orang-orang percaya yang akan menikmati kemenangan itu. Kita baca Titus pasal 3 ayat yang keempat sampai yang keenam. Titus pasal 3 ayat yang keempat sampai yang keenam. Oke, kita baca sama-sama Titus pasal 3 ayat yang keempat sampai yang keenam. 1, 2, 3. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah juru selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, juru selamat kita. Perhatikan ayat ini. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, saat kemurahan Allah itu dicurahkan buat manusia berdosa, pada waktu itu Dia menyelamatkan kita orang-orang berdosa, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, juru selamat kita. Jadi bukan karena perbuatan baik kita, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada seseorang yang bisa berbuat baik untuk mendapatkan keselamatan. Yang ada orang-orang yang berbuat baik adalah buah karya Roh Kudus yang sudah bekerja setelah dia diselamatkan. Bukan berbuat baik untuk mendapatkan keselamatan. Terbalik. Hati-hati. Hati-hati dengan apa yang ada di media sosial hari-hari ini. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Semua orang bisa klaim dirinya pendeta, semua orang bisa share menurut mereka firman Tuhan. Tapi hati-hati, kalau kita nggak punya saringan, kita nggak punya filter, habis kita. Habis. Bahkan dikatakan di sini, kalau kita bisa melihat ini adalah alasan kenapa Yesus harus disalib. Karena Yesus menanggung semua dosa manusia dan Dia membayarnya lunas di atas kayu salib. Bahkan dikatakan ada permandian kelahiran kembali. Permandian kelahiran kembali. Apa itu? Apakah permandian kelahiran kembali? Permandian kelahiran kembali adalah hal yang akan dilakukan oleh beberapa saudara kita pada pagi hari ini, yaitu baptisan air. Baptisan air adalah permandian kelahiran kembali. Apakah baptisan air itu menyelamatkan kita? Tidak. Baptisan air tidak akan menyelamatkan kita, tetapi apa yang kita imani dari baptisan air itulah yang menyelamatkan kita. Karena saat kita memberanikan diri untuk menyerahkan diri kita dalam baptisan air, berarti kita percaya, beriman kepada apa yang Yesus sudah kerjakan. Bahwa Yesus sudah mati menyediakan keselamatan bagi kita. Sedangkan saya tidak bisa menyelamatkan diri saya kecuali dengan iman percaya saya. Pegang itu Bapak Ibu Saudara. Kita lanjut. Roma pasal 6 ayat yang keempat. Roma pasal 6 ayat yang keempat. Oke. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Perhatikan.
Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian. Jadi kita orang-orang yang sudah baptis adalah orang-orang yang sudah ikut mati bersama dengan Yesus. Walaupun kita belum mati secara fisik, tetapi kita sudah ikut mati. Tubuh kita, keinginan kita yang lama kita salibkan bersama-sama dengan Yesus. Dan kita bangkit kembali, makanya kita pakai baptis selam. Masuk, keluar di dalam air. Seperti itu, karena kita harus mengalami sebuah pengalaman yang sudah Yesus rasakan, yaitu mati dan bangkit. Makanya hari-hari ini kita belajar untuk bisa menjadi Kristen yang benar. Karena gak sekedar Kristen, gak sekedar ke gereja, tapi harus punya iman yang benar. Nah, kita lihat, saat orang-orang yang percaya ini memberi dirinya dibaptis dan tunduk dalam karya Roh Kudus, itu akan membuat dirinya progresif. Punya pembaharuan-pembaharuan dalam dirinya. Itulah yang harusnya menjadi progresifnya orang Kristen. Jadi hati-hati, tidak semua Kristen progresif itu salah. Tetapi apa yang dinyatakan oleh beliau tadi yang saya singgung adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan iman kita. Dan itu tidak mewakili iman seluruh umat Kristiani. Hati-hati. Harusnya Roh Kudus mengubah sesuatu dari dalam. Kita yang tadinya pembual, kita menjadi orang yang suka berkata jujur. Kita yang tadinya pezinah, kita menjadi orang yang penuh kasih dan setia. Kita tadinya yang suka ngomong bohong atau suka curang, kita menjadi orang yang sangat baik, orang yang sangat jujur, orang yang sangat loyal. Kita menjadi seorang pewarta Injil, menjadi pewarta kebenaran. Itu adalah perubahan-perubahan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara. Itu yang harus kita kejar. Perubahan-perubahan yang dari dalam, karakter-karakter yang berubah karena Roh Kudus itu mengeluarkan buahnya di dalam hidup kita. Karena kita adalah the believers, orang-orang percaya. Amin, amin. The believers, angkat tangannya dong, semangat hari ini, haleluya. Wow, keren. Kita adalah the believers, orang percaya. Tetapi bicara soal percaya, ternyata nggak mudah, benar nggak? Ada yang di sini punya masalah dengan memiliki rasa percaya terhadap orang lain? Atau semuanya aman-aman saja? Apakah ada yang bermasalah? Seringkali ada satu hal yang menjadi kendala atau lawan dari percaya. Next. Trust issue. Trust issue. Ada orang yang dikhianati gitu ya. Jadi sebagai manusia yang perasaannya mudah tersakiti. Aku ini manusia biasa Om Hani. Aku mudah tersakiti. Aku lemah, aku tanpanya butiran debu. Iya, kamu diciptakan dari debu tanah. Dikasih nafas sama Tuhan, baru jadi manusia berjalan. Ya benar, aku tanpamu butiran debu, tapi sama Tuhan. Bukan sama pasangan kita. Apalagi yang masih pacaran gitu ya. Wah, aku tanpanya butiran debu Om, aku gak bisa hidup. Woi, yang kasih makan papa mama. Sebagai manusia yang mudah tersakiti, seringkali kepercayaan kita hancur. Dikhianati. Entah itu teman atau pasangan. Dan kita akhirnya membuat kita, aduh, aku gak percaya lagi sama orang. Itu satu. Ada lagi. Next. Ditipu, wah siapa yang pernah ditipu? Tadi dikhianati soal perasaan, kalau ditipu biasanya mungkin bisnis gitu ya, bisnis. Aku punya rekan kerja sudah kelihatannya baik, tetapi ternyata penipu semua. Saya kecewa, saya tidak percaya lagi sama orang. Ada orang-orang tersakiti hari ini. Dan yang paling bahaya ini, yang terakhir, tunggu. Ini yang paling bahaya. Next. Pinjam dulu 100. Ini juga bahaya, ini juga bisa jadi trust issue. Ini bisa jadi trust issue ini. Misalnya ini kan lagi momen-momen mau lebaran ya. Momen-momen mau lebaran. Wih, aku kayaknya butuh nih. Tak deketin dulu deh. Ngomongnya dimanis-manisin, dipantun-pantunin. Bro, ada pantun nih. Gitu. Wah, apa ini ya pagi-pagi pantun gitu kan ya. Terus dia bilang, biar silaturahmi tidak terputus bro, pinjam dulu 100. Wah kamu ini datang-datang cuma mau pinjam 100, gak bisa, aku juga butuh. Waduh dia pulang. Terus dia mikir-mikir, gak bisa, harapanku cuma dia. Besoknya datang lagi dia. Datang lagi, halo bro, apa kabar, sehat? Kamu Kristen kan?
Ya, kamu tahu nggak? Kamu percaya Roh Kudus nggak? Oh, percaya. Nah, kamu ngerti nggak waktu Yesus dibaptis, dia dibaptis kemudian ada Roh Kudus turun dalam wujud seperti apa? Burung merpati. Wah, aku punya pantun nih buat kamu. Pantun apa lagi? Burung merpati makan jagung rebus. Wih, cakep. Apa artinya? Kalau kamu baik hati, pinjam dulu 100. Weh, sama aja ternyata tetap mau pinjam 100 teman-teman. Nah, dari pinjam 100 ini bisa jadi trust issue. Karena apa? Karena seringkali kita gampang untuk pinjam, tapi sulit untuk mengembalikan. Bahkan orang yang meminjami itu ya, kadangkala lebih tersiksa saat mau minta uangnya kembali. Seperti seolah-olah sedang meminta bantuan sama orang lain. Itu yang sering terjadi. Dan orang Kristen jangan seperti itu dong. Orang Kristen jangan seperti itu. Pinjam dulu 100, apalagi 100 juta. Itu kan lebih banyak lagi, bahaya. Nah, hati-hati. Trust issue. Ini yang menyebabkan orang bisa kehilangan rasa percaya. Oke, itu secara duniawi. Berawal dari hal-hal mungkin dikhianati, ditipu, atau dalam tanda kutip pinjam dulu 100 dan lain sebagainya. Orang bisa memiliki trust issue dalam dirinya. Tetapi trust issue bukan soal hubungan kita secara sosial aja. Dalam rohani pun ada trust issue yang bisa mengganggu kita. Kita lihat next. Ada satu contoh dalam Yohanes pasal 20 ayat yang ke-25. Yohanes pasal 20 ayat yang ke-25. Oke, terlihat ya. Yohanes pasal 20 ayat yang ke-25. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Wow. Ternyata Thomas juga kena trust issue. Ini mungkin kisah yang sudah sering kita dengar, atau kalau yang berangkat dari keluarga Kristen di sekolah minggu, sudah sering kita dengar cerita tentang Thomas. Jadi Thomas ini kasihan. Thomas ini dikenal sebagai murid yang nggak percaya, gitu. Murid yang nggak mudah percaya, gitulah istilahnya seperti itu. Nah, singkat cerita, pada saat Yesus bangkit, ya seperti apa yang kita peringati ya, misalnya hari ini Yesus bangkit gitu, murid-murid itu masih dalam keadaan takut. Mereka bersembunyi di dalam rumah, dikunci. Supaya apa? Supaya nggak ketangkap orang. Karena mereka takut kalau ketangkap mereka disiksa seperti Yesus gurunya. Mereka takut. Mereka sembunyi, mereka kunci kamar, mereka kunci ruangan itu, mereka berdiam di dalamnya. Dan tiba-tiba terkejut karena ada satu sosok yang bisa muncul di dalam gereja, di dalam tempat itu. Walaupun tempatnya terkunci. Dan mereka takut, siapa ini? Dan saat Yesus menunjukkan tangannya dan lambungnya, kemudian mereka mencucukkan jarinya ke tangan dan ke lambung. Maka murid-murid ini jadi percaya. Nah, setelah murid-murid ini percaya, kasiannya pada saat itu Thomas nggak ada di sana. Sebetulnya Thomas ini berani. Yang lain sembunyi di dalam. 10 murid sembunyi di dalam. Bukan 11 ya. Muridnya ada 12. Satu keluar, tinggal berapa? 11. Salah. Satunya udah berkhianat. Yudas. Jadi tinggal 10 yang di dalam. 10 berkhianat. 10 di dalam, 1 berkhianat, 1 keluar. Thomas keluar sendirian. Harusnya dia paling berani menurut saya. Dia berani bertanggung jawab, mungkin cari makan buat teman-temannya. Ya saya nggak tahu, nggak ada di firman Tuhan, saya berandai-andai saja. Tetapi intinya pada saat itu Thomas nggak ada di sana. Thomas nggak ada di dalam ruangan itu. Dan saat Thomas pulang, teman-temannya kan heboh. Wih, hebat ya, nggak nyangka. Thomas kan pasti bingung, ngomongin apa sih? Tadi kita ketemu sama guru kita. Guru kita datang ke tempat ini. Ya Thomas nggak percaya dia. Dia punya trust issue. Dia begitu percaya sama gurunya, sama Yesus, dan tiba-tiba kepercayaan itu runtuh saat gurunya harus disalib. Seorang raja harus menanggung hukuman di atas kayu salib. Kemudian Thomas gak percaya, gak mungkin. Sekali-kali aku tidak akan percaya sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam tangannya dan lubang lambungnya. Gak percaya dia. Thomas gak percaya. Sebenarnya bukan hanya Thomas yang kena trust issue. Murid-murid yang lain juga mengalami hal yang serupa. Buktinya mereka bersembunyi tadi yang saya katakan. Mereka takut. Bahkan kita juga bisa melihat siapa murid paling berani. Petrus.
pada saat Yesus mau ditangkap, Petrus keluarin pedangnya, dia hantam ke Malkus, telinganya putus. Malkus, pedang Petrus dihantam ke telinga Malkus, telinganya putus, bukan pantun. Ya itu memang kenyataan seperti itu. Jadi kita bisa lihat Petrus seorang murid yang paling berani pun akhirnya pada saat Yesus disalibkan, dia menyangkal gurunya loh sebanyak 3 kali. Dan dia baru tersadar pada saat ayam berkokok. Dia baru tersadar pada saat ayam berkokok bahwa dia sudah menyangkal gurunya sebanyak 3 kali. Semua murid terkena trust issue, bukan hanya Thomas. Thomas hanya terkena imbas karena dia nggak ada di rumah pada saat itu. Coba yang nggak ada di rumah murid yang lain ya ceritanya sama aja menurut saya. Tetapi intinya kepercayaan kita kepada Yesus pun bisa terkena trust issue. Karena apa? Karena pengalaman-pengalaman pahit mungkin seperti itu. Kita lihat Yohanes pasal 20 ayat yang ke-6 sampai yang ke-8. Yohanes pasal 20 ayat yang ke-6 sampai yang ke-8. Yohanes pasal 20 ayat yang ke-6 sampai yang ke-8. Sudah nggak usah pinjam dulu 100. Pinjam dulu 100-nya sudah cukup. Nanti jadi banyak kalau 100. Yohanes pasal 20 ayat yang ke-6 sampai yang ke-8. Oke. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak di dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu dan ia melihatnya dan percaya. Nah itu sudah muncul. Dan ia melihatnya dan percaya. Jadi sebenarnya sama aja pada saat itu ada 2 murid yang tertulis, Petrus dan Yohanes. Pada saat mereka mendengar berita dari Maria Magdalena bahwa Yesus sudah bangkit, mereka berlari seperti yang kemarin didramakan. Mereka berlari ke kubur. Petrus lari, tapi karena Petrus mungkin ini om-om, dia kalah cepat sama Yohanes. Yohanes lebih duluan sampai, set. Tapi Yohanes gak masuk. Petrus langsung masuk. Wih, kainnya sudah gak ada ini, sudah kosong. Dan Yesus sudah gak ada. Terus murid yang bernama Yohanes juga masuk. Mereka melihat dan mereka menjadi percaya. Sama. Mereka tadinya juga gak percaya akan kebangkitan Yesus. Ada trust issue. Ada trust issue. Kerohanian kita seringkali mengalami trust issue saat kita punya masalah-masalah. Kita berdoa, bergumul, nggak terjawab, belum terjawab, atau jawaban Yesus beda dengan kita. Itu membuat kita mulai kehilangan percaya kita sama Yesus. Percayalah, apa yang Yesus jawab itu jauh lebih baik, jauh lebih kita butuhkan dari apa yang kita rencanakan. Yesus jauh lebih ngerti apa yang terbaik daripada kita. Kalau kita mau tanamkan mindset itu, kita nggak kena trust issue sama Tuhan. Nah, next. Bisa dibantu? Oke. Orang-orang yang kehilangan rasa percaya atau orang-orang yang kena trust issue ini akan selalu menuntut bukti. Maunya melihat bukti. Maunya melihat harus ada buktinya dulu, buktikan dulu. Benar enggak? Seringkali kalau kita punya pasangan yang salah, minta maaf, kita ampuni, salah lagi, minta maaf, kita ampuni, terus ngomong, wis ping loro ya, sudah 2 kali, awas ya, sekali lagi. Bahkan mungkin salah lagi, ternyata ngelakuin salah lagi dan minta maaf. Enggak, kamu ini janji-janji aja, tapi enggak pernah. Buktiin dulu, baru aku percaya. Nah, buktiin dulu. Orang-orang yang kehilangan rasa percaya diri, kehilangan rasa percaya terhadap orang lain, dia akan mulai menuntut bukti. Maunya ngelihat bukti. Tapi kita lihat apa yang Yesus katakan kepada Thomas. Sebenarnya bukan hanya kepada Thomas, ini buat kita semua. Yohanes pasal 20 ayatnya yang ke-29. Ini bukan hanya kepada Thomas, tapi kepada semua murid-murid dan kita orang-orang percaya, the believers. Yohanes pasal 20 ayat yang ke-29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya.
Ini yang Yesus ajarkan. Orang-orang yang punya masalah dengan rasa percaya terhadap orang lain akan selalu menuntut bukti. Tapi yang Yesus ajarkan, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Next. Dari kisah Thomas ini kita bisa belajar bahwa percaya itu seharusnya tidak menuntut bukti untuk dilihat, Bapak Ibu Saudara. Percaya itu sebenarnya tidak menuntut bukti untuk dilihat. Ya tentu ini sedikit berbeda ya dengan kita secara sosial. Tentu kita nggak mau jadi orang yang dibodohin dan lain sebagainya. Tetapi saat kita bicara hubungan kita dengan Tuhan, soal percaya kita kepada Tuhan, seharusnya percaya itu tidak menuntut bukti untuk dilihat. Bahkan kalau kita sudah bilang hubungan suami istri yang baik, percaya pun tidak menuntut bukti untuk dilihat. Percaya adalah soal bagaimana kita membangun komitmen dan menjaga komitmen itu bersama. Bersama. Kepercayaan itu dibangun bersama. Oke. Manusia adalah makhluk yang lemah dalam membangun rasa percaya ini, Bapak Ibu Saudara. Dan kelemahan manusia dalam soal rasa percaya terhadap orang lain ini, inilah yang disenggol sama iblis. Ini yang menjadi kesempatan iblis untuk menggoda manusia atau menghancurkan manusia. Kita bisa lihat bagaimana iblis di awal penciptaan, dia mulai menggoda Hawa dan juga Adam. Pada saat apa? Mereka sedang terpisah, mereka sendiri-sendiri, Hawa masuk. Dan dia bilang, kalau kamu makan buah ini kamu gak akan mati. Kamu akan jadi sama seperti Allah. Dia mulai bingung. Rasa percayanya kepada Allah mulai digoyang. Karena manusia memang sangat lemah. Diiming-imingi sesuatu yang baik, diiming-imingi sesuatu yang enak di dunia ini, hidupku bisa lebih nikmat ini. Kalau aku tetap ke gereja, tapi aku gak jujur dikit deh. Kerjaan aku ya kompromi-kompromi dikit, kayaknya hidupku lebih enak. Mulai. Iblis merasuk. Mulai. Seperti itu. Cara kerja iblis selalu seperti itu. Merusak rasa percaya manusia. Karena rasa percaya manusia itu lemah dan mudah digoyang. Kita lihat berikutnya. Matius 28 ayat yang ke-12 sampai yang ke-15. Matius pasal 28 ayat yang ke-12 sampai yang ke-15. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Nangkep ayat ini? Ini adalah kisah saat Yesus dia bangkit. Dan penguasa-penguasa Yahudi gak mau dong tercoreng namanya, sudah menyalibkan orang yang salah. Dan mereka ingin membuat sebuah cerita sendiri yang bisa lebih baik dan bisa lebih dipercaya oleh orang. Bagaimana caranya? Dengan membuat kebohongan-kebohongan. Dengan membuat kebohongan-kebohongan. Perhatikan. Kebohongan-kebohongan terus disebar. Supaya manusia gak percaya bahwa Yesus telah bangkit dari kematiannya. Ada orang-orang yang serdadu-serdadu itu dibayar untuk menceritakan cerita bohong bahwa murid-muridnya sudah ngambil mayat gurunya, mayat Yesus. Dan cerita itu tersebar di Yahudi sampai saat ini. Bahkan mungkin sudah meluas keluar dari Yahudi dan sampai ke negara-negara yang lain. Sehingga mereka tidak percaya. Orang-orang yang tadinya harusnya cuma mendengar satu berita bahwa Yesus bangkit, sekarang dengar dua berita. Yang satu Yesus bangkit, yang satu mayat Yesus dia ambil. Sama seperti iblis, kalau ada beritanya cuma satu, kamu makan, kamu mati, ya udah percaya. Tapi iblis datang membawa berita yang lain. Kalau kamu makan, kamu gak mati, kamu akan jadi seperti Allah. Selalu digoyang kepercayaan manusia.
Perhatikan, kalau kita nggak percaya kebangkitan Yesus, kita bukan orang-orang yang diselamatkan. The believers, orang-orang yang percaya akan kematian dan kebangkitan Yesus. Di sini, adakah orang-orang yang tidak percaya akan kebangkitan Yesus atau kematian Yesus? Boleh kita diskusi setelah ibadah. Tapi saya mau katakan, the believers, orang-orang yang akan diselamatkan adalah orang-orang yang percaya akan kematian dan kebangkitan Yesus. Amin. Next. Yohanes pasal 20 ayat yang ke-30 sampai yang 31. Ini kunci. Jadi firman Tuhan itu semuanya indah. Tapi ini adalah sesuatu hal yang sangat baik untuk kita mengerti. Tanamkan ini Bapak Ibu Saudara. Yohanes pasal 20 ayat 30 sampai 31. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya secara langsung, direct. Yang tidak tercatat dalam kitab ini. Jadi masih banyak perbuatan-perbuatan besar yang Yesus lakukan di depan murid-muridnya, tapi nggak dicatat sama murid-muridnya. Nggak cukup. Next, ayat yang ke-31. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya saya dan Anda percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah. Dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya, amin. Amin. Bayangkan kalau semua yang Yesus kerjakan itu dicatat. Kita ke gereja bawa Alkitab, aduh gak kuat, bantuin. Buka halamannya sulit. Terlalu banyak yang Yesus bisa kerjakan. Tetapi apa yang ditulis oleh Alkitab, walaupun tidak mencatat semuanya, itu cukup buat kita. Sehingga kita bisa percaya kepada Yesus. Percaya. Apa yang ditulis Alkitab kita percaya. Dunia boleh mewartakan bahwa mayat Yesus diambil. Kita percaya apa yang tercatat oleh Alkitab. Bahwa Yesus dia bangkit sudah mengalahkan maut. Amin. Haleluya. Berikutnya saya akan kasih 2 contoh. Contoh ini akan menyadarkan kita tentang percaya tanpa melihat. Yang pertama adalah contoh dari orang-orang Samaria. Jadi orang-orang yang tinggal di Samaria adalah orang-orang yang tidak mengenal Yesus. Orang-orang yang hidup dalam cara hidup yang salah. Banyak sihir-sihir di sana, banyak hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kita baca Kisah Rasul pasal 8 ayat yang ke-5 sampai yang ke-7. Kisah para Rasul 8 ayat yang ke-5 sampai yang ke-7. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Jadi Filipus pergi ke sana. Dia menceritakan tentang Mesias, tentang Yesus Juru Selamat. Dan dia mengadakan banyak tanda mujizat. Dan saat orang-orang Samaria yang gak kenal Yesus, gak kenal Mesias itu mendengar apa yang disampaikan oleh Filipus. Kemudian melihat mujizat-mujizat yang dikerjakan oleh Yesus, oleh Allah melalui Filipus. Orang-orang Samaria ini percaya. Wah, aku percaya sama Yesus. Salah gak? Baik gak? Gak ada yang salah, kelihatannya bukan hal yang buruk. Walaupun mereka mendengar dan melihat apa yang Yesus kerjakan melalui Filipus, terlihat tidak ada yang salah dan tidak ada yang buruk. Karena mereka menjadi percaya. Tetapi kita lihat berikutnya ayat yang ke-9 sampai yang ke-11. Ayat yang ke-9 dan sampai yang ke-11. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu, di kota Samaria. Dan menakjubkan rakyat Samaria. Serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Jadi dari dulu selalu ada sosok-sosok seperti ini. Ceritain seolah-olah ceritain firman Tuhan, berlagak sosok yang penting itu selalu ada seperti itu. Nah, semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia menakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Perhatikan Simon. Ini beda dengan Simon Petrus ya. Ini Simon orang Samaria yang melakukan sihir di kota Samaria. Dan perbuatan sihir Simon ini, jadi perbuatan sihir ini maksudnya juga sama. Mungkin menyembuhkan orang sakit, orang lumpuh. Tetapi bukan dengan kuasa Allah, dengan kuasa-kuasa selain kuasa Allah.
Jadi perbuatan-perbuatan sihir ini membuat orang Samaria takjub. Wih, hebat. Dan orang-orang percaya ini mengikuti Simon. Mereka berpikir Simon adalah kuasa Allah. Padahal kalau kita baca tadi ayat yang tadi kita sudah melihat saat Filipus datang dan mengadakan mujizat, roh-roh itu keluar semua. Orang-orang yang kerasukan roh yang selain kuasa Allah itu keluar semua, takut. Apa yang dikerjakan oleh Simon bukan berasal dari Allah, tapi manusia yang melihat dengan mata bisa salah. Nangkep ya? Apa yang dikerjakan oleh Simon bukan berasal dari Allah. Apa yang dikerjakan Filipus berasal dari Allah. Tapi di mata orang-orang Samaria itu sama. Itu kuasa Allah, itu kuasa besar. Setelah Filipus datang dan mencelikkan mereka, baru mereka tahu bahwa hanya Yesus yang menjadi Mesias. Simon bukan orang-orang sosok yang penting, bukan. Lanjut. Tidak ada yang salah saat kita melihat Allah menyatakan kuasanya. Enggak ada yang salah Bapak Ibu Saudara. Jadi saat ada pekerjaan mujizat Allah, kita enggak anti. Enggak ada yang salah dengan apa yang Allah tunjukkan. Yang salah adalah saat kita mendasarkan iman percaya kita hanya kepada sesuatu yang bisa kita lihat. Kalau kita enggak lihat, kita enggak percaya, itu yang salah. Tidak ada yang salah dengan apa yang Allah nyatakan kepada manusia. Yang salah saat manusia selalu menuntut matanya untuk melihat bukti. Lanjut. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat yang ke-12. Lanjutan kisah ini. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Hari ini pun ada baptisan air. Kita lihat, pada saat orang-orang Samaria ini percaya kepada Yesus, mereka memiliki pengertian yang benar tentang Yesus. Mereka memberanikan diri untuk dibaptis. Baptis bukan sesuatu yang menyelamatkan kita. Tetapi baptis berarti punya iman atas apa yang Yesus kerjakan untuk menyelamatkan kita. Jangan ragu akan baptisan yang teman-teman ambil. Percaya. Baptis merupakan langkah iman dan itu harus. Karena baptis berarti kita mengakui karya keselamatan Yesus. Saat kita punya pemahaman yang benar, kita bisa memberanikan diri untuk dibaptis. Contoh yang kedua, Saulus. Jadi Saulus adalah seorang yang sama seperti orang-orang Samaria sebetulnya, tidak mengenal siapa Yesus dengan benar. Bahkan Saulus mendedikasikan dirinya sebagai orang yang membenci pengikut-pengikut Yesus. Dia bunuh, dia rampok, dia hajar habis-habisan para pengikut Yesus, Kristianos, orang-orang yang berada di jalan Kristus. Selalu dihancurkan sama Saulus ini. Jadi Saulus saat sedang dalam perjalanannya ke Damsyik, dia mau menghabisi orang-orang yang percaya sama Yesus, tiba-tiba dalam perjalanan ada sinar yang begitu terang dari atas. Muncul sinar itu begitu tajam dan Saulus pun terjatuh. Dan Saulus terjatuh kemudian dia menjadi buta. Saat itu dia mendengar suara, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saulus bingung. Wih, siapa? Siapakah engkau Tuhan? Saulus tahu itu Tuhan. Tapi Saulus nggak tahu siapa Tuhan yang benar. Siapa Tuhan itu nggak tahu. Tapi dia tahu yang berbicara itu adalah Tuhan. Jadi maksudnya Saulus tahu bahwa yang sedang berbicara adalah Tuhan, tetapi Saulus gak kenal siapa Tuhan. Sehingga dia tanya, siapakah engkau Tuhan? Dan hebatnya Allah, dia memperkenalkan dirinya. Kita lihat ayat 8 sampai yang ke-9 dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat yang ke-8 sampai yang ke-9. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Ya, Saulus menjadi buta, nggak bisa lihat. Tetapi perhatikan apa yang terjadi saat Saulus buta. Kita lanjut ayat yang ke-10 sampai yang ke-12. Ayat yang ke-10 sampai yang ke-12.
Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepada Ananias dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama jalan lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sedang berdoa. Dan dalam suatu penglihatan, ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Kita lihat, saat Saulus dalam keadaan buta, Saulus bisa berdoa sama Yesus. Dan di dalam keadaan buta, dia bisa mendapat penglihatan dari Allah tentang Ananias yang akan datang, kemudian menumpangkan tangan dan dia bisa melihat kembali. Jadi saat Saulus dalam keadaan buta, justru dia bisa mengenali Yesus. Saat Saulus belum buta, ia salah dalam mengenali Yesus. Ia menganggap Yesus adalah seorang penyesat. Seperti saya katakan, dia dedikasikan dirinya untuk menjadi seorang yang anti Yesus. Tetapi justru saat dalam kebutaan, Saulus bisa berjumpa dengan Yesus. Saat tidak mengandalkan mata jasmaninya, Saulus bisa berjumpa dengan Yesus. Bisa mengenal Yesus dengan benar. Kita lanjut ayat yang ke-17 sampai yang ke-18. Ayat yang ke-17 sampai yang ke-18. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui. Telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan kuasa Roh Kudus. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Lalu ia bangun lalu dibaptis. Kita lihat pengalaman luar biasa dari Saulus. Dia berjumpa dengan Yesus, dia penuh dengan Roh Kudus, dia bisa melihat kembali, tetapi dia tidak kehilangan pengenalan akan Yesus. Tidak ada yang salah dengan apa yang kita lihat. Yang salah saat kita mendasarkan segala sesuatunya atas apa yang kita lihat. Sama seperti orang Samaria tadi. Saulus mengenal Yesus dan dia beri dirinya untuk dibaptis. Next. Lanjut. Nah, miliki pengenalan yang benar tentang Yesus dan serahkan dirimu dalam baptisan air. Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan miliki pengenalan yang benar tentang Yesus dan serahkan dirimu dalam baptisan air. Saya sudah singgung tadi, baptisan air tidak menyelamatkan manusia. Tetapi baptisan air berarti percaya kepada Yesus yang menyelamatkan manusia. Percaya terhadap kematian dan kebangkitannya. Jadi pagi hari ini, saya mengundang Bapak Ibu Saudara yang belum berani mengambil bagian dalam baptisan air. Kalau hari ini Yesus gerakkan, kalau hari ini Yesus jamah, ambil bagian dalam baptisan air. Bapak Ibu Saudara bisa bertemu dengan Ibu Gembala, daftarkan diri. Bisa dibantu tolong soundnya. Mungkin mic masih bisa di-mute. Oke. Bapak Ibu Saudara yang tergerak hatinya hari ini untuk ambil bagian dalam baptisan air. Yang belum, selama ini belum, ayo ambil bagian. Karena baptisan air adalah langkah pertobatan orang Kristen. Baptisan air berarti kita percaya terhadap apa yang Yesus kerjakan. Yesus mati dan dia bangkit. Kalau kita tidak berani mengambil langkah dalam baptisan air, berarti kita tidak mengakui karya yang Yesus kerjakan. Jangan berpikir, bagaimana dengan penjahat yang di sebelah Yesus yang saat itu juga mati dan bangkit. Saat itu mati juga dan Yesus janjikan keselamatan. Ya kalau Bapak Ibu Saudara punya kesempatan yang sama untuk percaya dan langsung dipanggil sama Tuhan, berjumpa dengan Bapa, ya gak apa-apa. Tapi siapa yang mau? Kita masih hidup. Sebentar ya. Tiba-tiba ada noise. Saya gak bilang ini pekerjaan kuasa gelap. Ya ini salah, mungkin non teknis saja. Tunggu.
Oke, aman? Oke, lanjut. Masih belum tahu, masih dicari. Jadi fokus, Bapak Ibu Saudara, percaya akan baptisan air adalah sebuah perintah yang Yesus ajarkan. Dan kita sebagai anak-anak Allah, kita juga mau mengambil bagian dalam baptisan air itu. Lanjut. Nah, dari kisah orang-orang Samaria dan juga Saulus ini, kita bisa belajar bahwa iman itu tidak dibangun atas sesuatu yang kita lihat, Bapak Ibu Saudara. Iman tidak dibangun dari sesuatu yang kita lihat. Tidak semua yang kita lihat itu buruk. Tetapi apa yang kita lihat bisa menjadi penghalang untuk iman kita bertumbuh. Apa yang kita lihat tidak semuanya buruk. Tetapi apa yang kita lihat bisa menjadi penghalang untuk kita bertumbuh. Next, Ibrani pasal 11 ayat yang ke-1. Kalau kita minta bukti, Tuhan sudah kasih buktinya. Iman adalah bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau kita tidak melihat sesuatu tapi kita minta bukti, ya iman itu buktinya. Iman adalah percaya tanpa melihat. Dan iman, kalau kita mau iman yang bertumbuh, iman itu tumbuh dari pendengaran. Dan pendengaran akan firman Kristus. Jadi kalau ada firman Tuhan disampaikan, dengar. Stop main handphone, stop WA. Kalau buka handphone untuk Alkitab nggak apa-apa, tapi di airplane mode. Jangan biarkan notifikasi-notifikasi itu mendistract Anda untuk berhubungan dengan Allah. Hari-harinya semakin cepat Bapak Ibu Saudara. Sebentar lagi Tuhan datang. Kalau kita nggak punya hubungan yang benar tentang Tuhan, kalau kita nggak punya pemahaman yang benar tentang Tuhan, kita mendasarkan iman kita atas sesuatu yang kita lihat, mati kita. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Puji nama Tuhan. Slide terakhir. Orang yang tidak beriman akan selalu menuntut bukti untuk dilihat. Tetapi orang yang beriman sudah mempunyai bukti atas apa yang tidak terlihat. Amin. Yesus bukti kita. Sorry, masih ada satu lagi. Next. Jadilah orang-orang percaya yang melihat dengan iman kita. Puji nama Tuhan. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita bangkit berdiri. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat. Katakan, Yesus, aku percaya walaupun aku tidak melihat,
Walaupun aku tidak menjadi saksi Engkau mati dan Engkau bangkit, aku percaya Engkau sudah mengerjakan perkara yang besar. Aku percaya Engkau sudah membayar harga keselamatanku. Aku serahkan hidupku dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sembah Dia, berhubungan dengan Tuhan. Yesus, Yesus, I'm the believer, I'm the believer, I believe in you. Haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Glory, Yesus, 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 Yesus. Jamah mataku Tuhan. Tolong aku untuk melihat sesuatu yang benar, yang sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Celihkan aku Tuhan, celihkan aku, bangkitkan imanku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Yesus. Aku percaya bukan karena melihat, aku percaya karena firman-Mu. Firman-Mu tidak pernah berubah Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi. Dengan kasih Kristus saya mengundang Bapak Edi Haryanto untuk bisa berdoa untuk firman Tuhan. Melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sekali lagi mari kita katakan, firman-Mu tiada pernah berubah. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami lebih mempercayai akan firman-Mu, karena firman-Mu tidak pernah berubah. Karena apa yang Kau katakan iya dan amin. Dunia boleh berubah ya Tuhan, dengan rupa-rupanya, dengan berbagai caranya. Dunia boleh berubah, boleh menenggelamkan kami, tetapi kami yakin dan percaya. Saat kami percaya akan firman-Mu, firman-Mu yang akan terus membawa kami kepada kemenangan lepas kemenangan. Ajari kami ya Tuhan, untuk kami lebih dan lebih percaya. Untuk kami tidak seperti anak kecil yang menuntut bukti dan bukti. Untuk kami menuntut apa yang kami lihat, tetapi kami mau lebih percaya kepada Engkau. Berbahagialah orang yang tidak melihat tetapi percaya. Beri kepada kami kesempatan untuk kami naik level, untuk kami mau naik lebih tinggi, untuk naik kepada kepercayaan kami lebih, untuk kami senantiasa tidak menuntut bukti, tetapi kami lebih mempercaya akan firman-Mu. Karena orang-orang yang percaya kepada-Mu tidak pernah dikecewakan. Orang-orang yang percaya kepada-Mu tidak pernah Kau tinggalkan. Orang-orang yang percaya kepada-Mu akan memperoleh hasil yang luar biasa. Surga yang mulia Kau berikan kepada kami, dan di dunia Engkau senantiasa menyertai setiap tingkah laku kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajari kami untuk tetap terus berada dalam kehendak Tuhan. Dan kami berdoa ya, biarlah pertebal iman kami, supaya kami di dalam hidup kami tidak pernah kami diombang-ambingkan dengan rupa-rupa dunia ini, tetapi kami mau
mau lebih teguh melihat Tuhan, lebih teguh mempercayai Tuhan. Karena orang-orang yang percaya kepadamu tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu boleh berhenti berbicara. Tetapi biarlah Roh Kudus mencengkeram kami. Siki mati kau pati kira laputkan. Sikura poti kire batu sela la poti kire ya Yesus ada bersama kami. Rumpa di tisu kira la masera la boka la pena la boda la masekine. Yesus ada dalam hati kami masing-masing. Rimota kosenda kami tisu kita tahu kada. Bahkan Engkau senantiasa memegang mencengkeram kami masing-masing. Rimamu datang kada to kasih kita kamata kasih kita kamata to pada. Bahkan Engkau terus membawa kami kepada kemenangan, lepas kemenangan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami menyerahkan kami semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam tangan penggembalaanmu, di dalam tangan penggembalaan akan Tuhan Yesus Kristus. Supaya tidak sesatu pun yang terlepas Tuhan dalam tangan. Semuanya tergembala dengan baik. Semuanya dalam cengkeraman tangan-Mu. Semuanya tidak ada yang lepas dari tangan-Mu. Semuanya dalam keadaan selamat. Tidak ada satupun kawanan yang terlepas. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan jika sebentar ya Tuhan, ada beberapa yang akan masuk dalam Tuhan. Dalam baptisan air. Suci dan kuduskan. Kuatkan imannya supaya mereka boleh berlayak dan menatap Tuhan bahwa satu-satunya Tuhan di dunia adalah Yesus, Yeshua HaMashiach. Satu-satunya penyelamat kami adalah Tuhan Yesus Kristus. Satu-satunya harapan kami adalah Yesus Kristus. Satu-satunya Tuhan dan Tuan atas hidup kami hanya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Segala pujian syukur hanya bagi-Mu. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam baptisan air dan kami mohon peserta baptisan air kembali berdiri, kita akan berdoa. Kemudian setelah berdoa, Bapak Haryanto bisa langsung maju ke depannya. Bapa dalam kerajaan surga mengucap syukur untuk kesempatan indah hari ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, dengan dasar firman-Mu kami masuk menyerahkan saudara-saudara kami. 22 orang mengambil keputusan untuk masuk dalam baptisan air. Tuhan beserta di hari ini dan seterusnya. Mereka mengalami kemenangan-kemenangan di dalam hari-harinya selama mengikut Tuhan. Berikan kekuatan penyertaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan dan kami serahkan semua di dalam tangan Engkau. Urapan Allah atas kami semua. Kami mulaikan acara baptisan air ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Yang pertama Bapak Haryanto. Sekarang saudaraku Bapak Haryanto, saya membaptiskan engkau di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jalan keampunan dosamu. Haleluya. Saudara Jonathan Adi Setiawan. Saudara Jonathan Adi Setiawan, saya membaptis engkau di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jalan keampunan dosamu. Amin.
Saudara Michael Luis Fernando Susanto. Saudara Michael Luis Fernando Susanto. Saya membaptis engkau di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jalan keampunan dosamu. Amin. Saudara Michael Valentino. Saudara Michael Valentino, saya membaptis engkau di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jalan keampunan dosamu. Saudara Jordan Adi Setiawan. Saudara Jordan Adi Setiawan, saya membaptis engkau di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jalan keampunan dosamu. Saudara Abel Valen Wahyudi. Saudara Abel Valen Wahyudi, saya membaptis engkau di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jalan keampunan dosamu. Saudara Bintang Anuraga Utama Putra. Saudara Bintang Anuraga Utama Putra, saya membaptis engkau di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jalan keampunan dosamu. Saudara Christian Immanuel. Saudara Christian Immanuel, saya membaptis engkau di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jalan keampunan dosamu. Saudara Hansen Christian. Saudara Hansen Christian, saya membaptis engkau di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jalan pengampunan dosamu. Saudara Gideon Giovanno Lorenzo Susanto.
Saudara Gideon Giovanni Laurencio Susanto. Saya membaptis engkau di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jalan keampunan dosamu. Saudara Ciko Luistan. Saudara Ciko Loistan, saya membaptis engkau di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jalan keampunan dosamu. Saudara Justin Nathanael Utama. Saudara Justin Nathanael Utama, saya membaptis engkau di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jalan keampunan dosamu. Saudara Nathanael Nevan Giuliano Henderson. Saudara Nathanael Nevan Giuliano Henderson, saya membaptis engkau di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jalan keampunan dosamu. Saudara Leonardo Michael Gula. Saudara Leonardo Michael Gule, saya membaptis engkau di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jalan keampunan dosamu. Saudari Stefani Yesi Retin Putri Abdullah. Saudari Stefani Yesi Retin Putri Abdullah, saya membaptis engkau di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jalan keampunan dosamu. Saudari Jessica Maurelia Sarafi. Saudari Jessica Maurelia Sarafi, saya membaptis engkau di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jalan keampunan dosamu. Saudara Chelsea Alexandra. Dari Chelsea Alexandra, saya membaptis engkau di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jalan keampunan dosamu.
Saudari Selin Laurencia Jenita. Saudara Selin Laurencia Yenita, saya membaptis engkau di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jalan keampunan dosamu. Saudari Eklesia Kalista Jesslyn. Saudari Eklesia Kalista Jesslyn, saya membaptis engkau di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jalan keampunan dosamu. Saudari Jennifer Jacqueline. Saudari Jennifer Jacqueline, saya membaptis engkau di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jalan keampunan dosamu. Saudari Naomi Kelitan. Saudari Naomi Kelitan, saya membaptis engkau di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jalan keampunan dosamu. Saudari Vivian Shelviliana Putri. Saudari Vivian Selvi Liana Putri, saya membaptis engkau di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jalan keampunan dosamu.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa 22 anak-anak Tuhan telah menyerahkan diri dalam baptisan air. Saya yakin bukan hanya satu jiwa bertobat, tapi semua yang melakukan firman Tuhan. Kita percaya seluruh penghuni sorga bersorak-sorai. Kita percaya Dia ada bersama dengan kita. Kita akan lakukan perjamuan kudus. Saya persiapkan semua. Yang sudah selesai mempersiapkan diri dan perjamuan kudus, silakan angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Semua bangkit berdiri. Nah, kita dengar firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan dengan iman tubuh Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu yang besar. Engkau rela menyerahkan nyawa-Mu buat kami. Kami punya kepastian keselamatan di dalam Engkau. Kami mau setia sampai akhir. Kami tetap percaya kepada-Mu. Karena kami melihat keselamatan itu ada pada kami. Hanya di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita dan dengar firman. Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum darah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Tidak ada korban sebesar korban-Mu. Tidak ada kasih sebesar kasih-Mu. Tidak ada pengampunan sebesar pengampunan-Mu. Berkati kami. Berkati umat-Mu Tuhan, milik-Mu, anak-anak-Mu. Kami yakin melalui ibadah pada hari ini kami diteguhkan, kami dikuatkan, kami semakin semangat ikut Tuhan. Kami melihat bahwa ada keselamatan, kepastian keselamatan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami yakin Tuhan, anak-anak-Mu sebentar tinggalkan tempat ini. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Sekarang saudaraku yang dikasih Kristus, kita pulang dengan bawa berkat Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini sampai selama-lamanya. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan berkati.